Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ngata 8 Harisi, NIM 1806020056. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas analisis asosiasi data mining yang saya kerjakan. Pada tugas yang kedua ini, dengan materi analisis asosiasi, saya menggunakan dataset dari baris A sampai J ditambah satu baris X dan Y dengan X dari A modulus 10 dengan A itu 2 digit akhir dari NIM, sedangkan Y sama dengan A modulus 12. Sehingga untuk baris X sama dengan 56 modulus 10 yaitu 6, dan Y sama dengan 56 modulus 12 sama dengan 8. Jadi baris ke-11 saya mengambil baris ke-6 dari X nomor 6 dan baris ke-12 itu dari Y angka 8. Jadi dataset yang saya gunakan untuk analisis seperti ini dari IDT 1 sampai 12. Untuk tugas analisis asosiasi ini mencari frequent item set sampai 3 item set dengan ketentuan minimal support 0,55 dan minimal confidence 0,8. Hal yang harus dilakukan yang pertama kali yaitu pembangkitan kandidat frequent item set pada satu item set. Jadi pembangkitan kandidat satu item set itu menghitung dari berbagai item dengan K sama dengan 1, yaitu ada baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Dan setiap item set ini dihitung jumlahnya pada dataset, sehingga baju ada 9 transaksi, celana 8 transaksi, sepatu 9 transaksi, sandal 7, tas 8, sabuk 8, peci 4, dan rok 5. Setelah dihitung jumlah transaksi yang ada di tiap transaksi pada item set, maka kita hitung support tiap item set dengan rumus jumlah item set dibagi dengan jumlah transaksi dalam dataset, yaitu 12. Jadi untuk item set baju dengan jumlah yang muncul di transaksi dataset itu hanya 9, sehingga 9 dibagi 12 sama dengan 0,75. Begitu juga untuk celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Dihitung support tiap item setnya. Setelah semuanya terhitung, selanjutnya kita tentukan mana saja item set yang lolos dengan ketentuan jika lolos itu support yang dimiliki lebih besar dari minimal support. Dari data kandidat pada satu item set, yang lolos itu ada baju, celana, sepatu, sandal, tas, dan sabuk. Untuk peci dan rok, dia tidak lolos karena support peci kurang dari minimal support. Sedangkan rok itu tidak lolos juga karena supportnya kurang dari minimal support. Maaf, ini saya ganti. Nah, setelah sudah ditentukan item set yang lolos, selanjutnya kita bangkitkan kandidat item set untuk 2 item set. Dari item set baju, celana, sepatu, sandal, tas, dan sabuk. Untuk penentuan item set seperti ini itu kita asosiasikan saja
Misal dari item set yang pertama itu baju, baju dengan celana, baju dengan sepatu, baju dengan sandal, baju dengan tas, dan baju dengan sabuk. Sedangkan yang selanjutnya celana dengan sepatu, celana dengan sandal, celana dengan tas, celana dengan sabuk. Dan yang selanjutnya sepatu dengan sandal, sepatu dengan tas, sepatu dengan sabuk, sandal dengan tas, sandal dengan sabuk, dan yang terakhir tas dengan sabuk. Jadi seperti itu diasosiasikan semua. Setelah sudah mendapatkan item set dari pembangkitan yang kedua, kita lanjutkan dengan menghitung dua item set yang berhimpun ini, apakah ada di tiap transaksi. Jika ada, maka terhitung 1, jika tidak, 0. Dari keseluruhan transaksi dalam dataset. Untuk baju dan celana, ini ada berjumlah 7 transaksi dalam dataset. Untuk baju dan sepatu, itu ada 6, dan seterusnya. Setelah sudah menentukan jumlah item set pada data transaksi, selanjutnya menghitung support dari tiap item set. Apakah supportnya ini nanti lebih besar dari minimal support atau kurang dari minimal support. Jika lebih besar, maka dia lolos. Jika lebih kecil, dia tidak lolos. Maaf ini. Ini saya akan terlebih dahulu. Nah, untuk kandidat yang kedua, ini hanya ada beberapa yang lolos untuk pembangkitan kandidat yang ketiga, yaitu ada baju dan celana, baju dan tas, dan yang terakhir baju dengan sabuk. Ini hanya 3 item set pada kandidat yang kedua yang lolos, dan yang lainnya tidak lolos. Untuk pembangkitan aturan dari 2 item set, kemungkinan aturan asosiasi X menuju Y yang bisa dibentuk ada 6. Yang pertama, baju celana, baju tas, baju sabuk. Terus yang keempat, itu ada celana dan baju, tas ke baju, sabuk ke baju. Nah, untuk dari 6 aturan item set ini, selanjutnya aturan ini kita hitung support. Support X ini berarti kita menghitung nilai support dari X, yaitu baju, celana, tas, sabuk. Di tiap aturan, X-nya itu berada di depan. Kita hitung support dari X, terus kita juga hitung support dari X gabungan dari Y, dan confidence dari X menuju Y. Setelah kita menghitung support X dan support X gabungan dari Y, untuk menghitung support X, ini sama kayak yang sebelumnya. Jadi, jumlah item baju yang muncul pada transaksi dibagi dengan total transaksi pada dataset. Begitu juga untuk support X gabungan Y. Jadi, nilai support dari item set baju dan celana itu dihitung dan dibagi dengan jumlah transaksi pada dataset. Dari keenam aturan dari 2 item set ini, yang lolos menjadi aturan item set itu ada 3, yaitu celana baju,
tas, baju, sabuk, dan baju. Kenapa? Karena confidence-nya itu lebih besar dari minimal confidence. Sehingga rule asosiasi yang terbentuk pada dua item set ini seperti ini. Jika pelanggan membeli celana, maka pelanggan juga membeli baju. Sedangkan jika pelanggan membeli tas, maka pelanggan juga membeli baju. Dan yang terakhir, jika pelanggan membeli sabuk, maka pelanggan juga membeli baju. Selanjutnya, setelah kita sudah menemukan aturan dari dua item set, maka kita lanjutkan untuk menghitung dan membangkitkan kandidat 3 item set dengan metode FK-1 dikali FK-1. Jadi untuk pembentukan atau pembangkitan 3 item set itu kita menggunakan metode FK-1 jika dilihat dari sini itu jika item yang di depan itu sama, maka bisa dilanjutkan, bisa digabungkan antara dua item set dengan dua item set yang selanjutnya. Jadi contohnya ini, baju celana dengan baju tas. Nah, karena baju dengan baju ini sama, maka bisa digabungkan sehingga menjadi baju, celana, dan tas. Sedangkan yang kedua, itu ada baju, celana, dan sabuk. Nah, di sini baju juga sama, maka digabungkan baju, celana, dan sabuk. Untuk baju tas ini kan kalau digabungkan sama baju sabuk itu juga bisa, karena di item set yang pertama itu sama-sama baju. Jadi bisa digabungkan menjadi baju, tas, dan sabuk. Seperti ini. Nah, setelah dihitung jumlah baju, celana, dan tas pada 3 item set, menghasilkan item set baju, celana, tas ini ada 5, baju, celana, sabuk ada 5, baju, tas, sabuk ini ada 5. Dan dihitung nilai support tiap item set itu 5/12, hingga 5/12 ini 0,42. Nah, 0,42 ini kan lebih kecil dari minimal support, sehingga ini dinyatakan item setnya tidak lolos. Dikarenakan 0,42 itu kurang dari 0,55. Dikarenakan item set ini tidak lolos, maka tidak dilanjutkan untuk menghitung aturan asosiasi yang terbentuk pada 3 item set. Sehingga hasil rule asosiasi yang terbentuk hingga perhitungan 3 item set ini hanya dihasilkan dari rule asosiasi 2 item set, yaitu celana baju, tas baju, sabuk ke baju. Sedangkan untuk evaluasi rule menggunakan interest factor dan analisis korelasi, rule pertama, celana ke baju. Jika pelanggan membeli celana, maka pelanggan juga membeli baju. Nilai interest factor untuk celana baju, jika celana baju ini sama dengan N dikali F11 dibagi F1 plus dikali F plus 1 sama dengan 12 kali 7 dibagi 8 dikali 9 sama dengan 1,67. F11 ini terletak pada ini, kolom paling bawah dan paling kanan. Ini jumlah dari transaksi dataset. Sedangkan yang 7 itu di sini. Nah, ini berarti transaksi yang mengandung item baju dan celana bersamaan. Dan nilainya 1. Itu berjumlah 7 transaksi.
Sedangkan untuk F1 plus itu menandakan jumlah dari 7 ditambah 1. Sedangkan 9 itu 7 dan 2. Kalau yang 2 ini itu berarti dia mengandung baju tapi tidak mengandung celana. Sedangkan ini dia mengandung celana tapi tidak mengandung baju. Kalau ini tidak mengandung dua-duanya. Seperti itu. Jadi nilai I celana baju sama dengan 1,67. Nilai interest factor dari celana baju itu 1,67. Artinya rule yang terbentuk antara celana dan baju mempunyai korelasi positif. Nilai korelasi untuk celana dan baju ini digunakan rumus seperti ini. F11 dikali F00 dikurangi F01 dikali F10. Dibagi akar dari F1 plus dikali F plus 1 dikali F01 dikali F plus 1. Sehingga 7 kali 2 dikurangi 2 kali 1 dibagi akar 8. Akar dari 8 kali 9 kali 4 kali 3 sama dengan 0,4082. Nilai korelasi untuk celana dan baju itu 0,4082. Artinya rule yang terbentuk antara celana dan baju mempunyai korelasi sedikit positif. Rule yang kedua itu tas ke baju. Jika pelanggan membeli tas, maka pelanggan juga membeli baju. Nilai interest faktor dari tas dan baju itu 1,67. Artinya rule yang terbentuk antara tas dan baju mempunyai korelasi positif. Sedangkan nilai korelasi untuk tas dan baju itu 0,4082. Artinya rule yang terbentuk antara tas dan baju mempunyai korelasi sedikit positif. Rule yang ketiga, sabuk ke baju. Jika pelanggan membeli sabuk, maka pelanggan juga membeli baju. Nilai interest faktor untuk sabuk dan baju itu 1,67. Artinya, rule yang terbentuk antara sabuk dan baju mempunyai korelasi positif. Nilai korelasi untuk sabuk dan baju itu 0,4082. Artinya rule yang terbentuk antara sabuk dan baju mempunyai korelasi sedikit positif. Ini untuk perhitungan manual analisis asosiasi pada dataset tersebut pada perhitungan manual. Untuk perhitungan yang menggunakan pemrograman dengan dataset yang sudah disediakan, itu seperti ini. Pertama, kita mengimport library yang dibutuhkan untuk menganalisa korelasi item set pada dataset groceries, market, basket. Dengan kita mengimport pandas, mengimport numpy, dan mengimport one hot encoder, dan a priori associated rules. Selanjutnya, kita memanggil dataset yang sudah diunduh dengan format Excel yang digunakan sebagai dataset ke dalam program dan dimasukkan ke dalam rilis. Dan selanjutnya kita menampilkan dataset yang tiap transaksinya itu diubah ke dalam bentuk ArrayList dengan jumlah total transaksinya itu ada 9.835 data transaksi. Dan yang selanjutnya kita mengimport library yang dibutuhkan untuk menganalisa korelasi item set pada dataset groceries, market, basket. Dengan kita mengimport transaction encoder. Selanjutnya, menjadikan dataset sebelumnya menjadi data dengan format tabular. Format tabular itu format data transaksi dengan jika item setnya itu terdapat pada transaksi, maka bernilai 1, jika tidak bernilai 0. Selanjutnya, menampilkan hasil format tabular dengan informasi jumlah data transaksi dan item set yang unik. Jumlah transaksi pada dataset itu ada 9.835 dengan 169 item set yang unik. Dan selanjutnya ini ada source code dari proses algoritma a priori dengan minimal support 0,055
Dan selanjutnya menampilkan 5 data transaksi dari hasil proses algoritma a priori. Jadi ini 5 data transaksi teratas dari hasil proses perhitungan program. Dan selanjutnya menjadikan hasil proses algoritma a priori menjadi berbagai aturan asosiasi dan menampilkan 5 data transaksi dari hasil aturan asosiasi. Dengan antecedents-nya ini seperti ini. Antecedents itu memuat X dan Y yaitu consequence. Dan yang terakhir itu menampilkan 5 data transaksi dari hasil aturan asosiasi secara berurutan dari yang tertinggi confidence-nya ke rendah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.